Hai, perkenalkan nama saya Lasmaria Damaba dengan NIM 2201010064. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan TensorFlow dan membuat objek TensorFlow. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian TensorFlow. TensorFlow adalah sebuah kerangka kerja sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google untuk tujuan pengembangan dan penelitian model pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam. Nama TensorFlow berasal dari konsep dasar dalam framework, yaitu tensor yang merupakan struktur data fundamental yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data. TensorFlow menyediakan alat lingkungan yang memungkinkan para peneliti dan pengembang untuk membangun model kecerdasan buatan yang kompleks. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan pengertian dari tensor tersendiri. Tensor adalah suatu objek matematika yang dapat dipresentasikan sebagai lari multimediasional dari bilangan dalam konteks matematika dan fisika. Tensor dapat mewakili suatu himpunan bilangan yang disusun dalam bentuk matriks atau lari multimediasional. Tensor digunakan untuk menggambarkan hubungan linear antara berbagai himpunan bilangan. Di sini saya akan menjelaskan juga apa sih hubungan tensor dengan dimensi dan matriks. Jadi hubungan tensor dimensi dan matriks yaitu tensor dimensi ini dapat memiliki satu dimensi bahkan lebih dari 3 dimensi dan seterusnya. Setiap dimensi menyatakan tingkat dari struktur tensor. Sebagai contoh, tensor satu dimensi dapat dianggap sebagai vektor, tensor dua dimensi dapat dianggap sebagai matriks, dan tensor 3 dimensi dapat dianggap sebagai satu kubus bilangan. Tensor matriks sebagai tensor dapat dianggap sebagai tensor dua dimensi. Setiap elemen matriks dapat diakses menggunakan dua indeks atau satu untuk baris dalam satu bilangan kolom. Misalnya dalam matriks A, elemen A itu terdapat I dan J mewakili nilai pada baris I dan kolom J. Matriks juga dapat dianggap sebagai tensor khusus dengan dua dimensi. Oke, di sini saya akan menjalankan Google Colab dan mengecek TensorFlow yang terinstall di Google Colab saya. Pertama-tama saya akan membuka Google Colab di Chrome. Oke, kita buka Google Colab, lalu kita cari Google Colab yang paling atas. Kita buka netbook baru. Setelah netbook baru terbuka, maka dia akan menampilkan seperti ini. Lalu kita hubungkan. Kita tunggu saja hingga dia terhubung. Apabila sudah terhubung, kita ganti utilities ini menjadi objek tensor. Sudah. Lalu di sini kita disuruh menjalankan Google Colab dan cek TensorFlow yang terinstall di Google Colab Anda. Caranya yaitu kita saja import
TensorFlow as lalu kita runkan saja. Nah, apabila muncul seperti ini, maka Google Colab di TensorFlow Anda sudah terinstall. Lalu setelah itu kita bagaimana cara membuat objek tensor dengan TensorFlow. Jadi saya akan membuat objek tensor dengan bagaimana cara membuat objek tensor dengan TensorFlow. Jadi seperti yang teman-teman ketahui sebelumnya, sebenarnya itu objek tensor itu sudah kita buat ketika kita mengikuti library sensor. Jadi servo yang terdapat pada ASTF tersebut dan Nah, jadi perbedaan penggunaan type dan print pada Python dan penggunaannya pada TensorFlow itu bisa kita lihat dari penggunaan type pada TensorFlow itu untuk mengetahui tipe data tensor. Jadi penggunaan tipe data print pada TensorFlow itu untuk menampilkan nilai tensor. Jadi hasil daripada Google Colab ini TensorFlow itu bisa teman-teman lihat di sini hasilnya mengeluarkan hasil TensorFlow Python Framework Ops Eager Tensor itu karena dia ini untuk mengetahui tipe data tensor ini untuk mengetahui tipe data aja, tidak mengetahui untuk tidak menampilkan nilai gitu maksudnya. Selanjutnya buat berapa objek tensor dari beberapa variabel string, gabungkan objek tensor yang Anda buat. Lalu buat objek tensor dengan beragam tipe data dan gabungkan untuk melihat nilai yang ada di dalam objek. Jadi di sini saya akan membuat beberapa variabel dan menggabungkan objek tensor dan membuat beragam tensor dengan tipe data dan menggabungkannya. Di sini saya akan mengetik nim saya sama dengan tf dan saya di sini akan membuat nim saya itu 2201010064. Oke. Lalu setelah itu kita run. Nah, setelah kita run, kita buat kode baru, lalu kita gabungkan hasil dari nama dan nim kita. Kita ketik pf titik print nama. Untuk menggabungkan nama dengan nim ini kita menggunakan tanda plus nim. Lalu setelah itu kita di sini ada yang salah teman-teman. Kita run. Nama ya teman-teman. Nah, hasil dari penggabungan nama dan nim ini jadi
hasil dari penggabungan nama dan NIM saya itu akan mengeluarkan input ini, Lasmaria Boruna Baban 2201010064. Lalu di sini kita diminta untuk buat objek tensor dengan beragam tipe data dan gabungkan untuk melihat nilai yang ada di dalam objek tensor. Oke, jadi buat tipe data baru. Setelahnya kita buat A saja, tipe datanya gini. Angka sama dengan EF constant. Kita buat saja angka belakangnya itu 29 karena 29 itu tanggal lahir saya. 29. Lalu di sini kita gabungkan hasil dari nama dan angka. Kita buka kode baru, lalu kita ketik F, lalu print, lalu setelah itu nama kita beri tanda koma di belakang, di ujung nama, karena kita ingin menggabungkannya. Terus lalu angka, lalu turun. Lalu kita run. Nah, maka hasil dari penggabungan nama dan angka setelah kita gabungkan itu hasilnya Lasmaria Boruna Baban 29. Mengapa ada tanda petik di ujungnya ini? Karena kita menggunakan variabel angka. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Selamat malam.